Ada satu hal yang jarang diceritakan kepada anak muda, tentang hari pertama kerja. Semua orang hanya menceritakan tentang gaji pertama, tentang bangga kepada orang tua, tentang akhirnya menjadi dewasa. Tapi tidak ada yang menceritakan tentang rasa takut di hari pertama. Arya berdiri di depan gedung kecil itu. Gedung yang terlihat biasa saja. Tidak besar, tidak megah. Tapi disitulah hidupnya akan berubah. Tangannya sedikit berkeringat. Napasnya pelan. Dia melihat jam di ponselnya. Pukul 7.58. 2 menit lagi. Dia menarik napas panjang. Lalu melangkah masuk. Suasana di dalam kantor terasa dingin. Bukan karena AC. Tapi karena tidak ada suara. Hanya suara keyboard. Tak ada yang menyapa. Tak ada yang tersenyum. Arya berjalan pelan. Merasa seperti orang asing. Dia berdiri cukup lama. Sampai akhirnya seseorang bertanya tanpa menoleh. Anak baru ya? Arya mengangguk. Iya, Mas. Meja kosong di sana. Tanpa senyum. Tanpa perkenalan. Arya duduk. Kursinya sedikit berderit. Dan untuk pertama kalinya, Arya merasa tidak nyaman. Dia melihat sekitar. Orang-orang bekerja dengan wajah datar. Beberapa terlihat lelah. Ada yang menatap layar kosong. Ada yang menghela napas pelan. Arya mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak seperti bayangannya. Tidak seperti cerita orang-orang. Jam berjalan lambat. Lalu seseorang datang. Pak Rudi. Langkahnya tegas. Wajahnya datar. Dia meletakkan map di meja Arya. Ini kerjaan kamu. Selesai hari ini. Arya sedikit terkejut. Pak, saya belum terlalu ngerti. Sambil belajar. Lalu dia pergi. Arya terdiam. Dia membuka map itu. Banyak. Sangat banyak. Dan tidak ada yang menjelaskan. Arya mencoba bertanya ke rekan sebelahnya. Tapi orang itu hanya berkata pelan. Biasain aja. Itu saja. Arya mulai mengerjakan. Pelan. Bingung. Salah beberapa kali. Takut. Waktu terasa lambat. Jam makan siang tiba. Tidak ada yang mengajak makan. Tidak ada yang berbicara. Semua makan sendiri. Arya makan sambil diam. Dia mulai merasakan sesuatu. Kesepian. Padahal dia berada di ruangan penuh orang. Sore datang. Arya masih bekerja. Matanya mulai lelah. Punggungnya mulai pegal. Tapi pekerjaannya belum selesai. Dia mulai panik. Jam 5 sore. Beberapa orang pulang. Jam 6 sore. Masih banyak yang duduk. Jam 7 malam. Lampu mulai redup. Arya masih bekerja. Dia melihat Dimas. Rekan kerja yang duduk 2 meja dari dia. Dimas terlihat diam. Menatap layar. Kosong. Arya bertanya pelan. Mas, belum pulang? Dimas tersenyum kecil. Lagi nyicil hidup. Arya tidak mengerti. Tapi dia bisa merasakan. Kalimat itu berat. Malam semakin larut. Arya akhirnya selesai. Dia melihat jam. Pukul 20.47. Dia menghela napas panjang. Hari pertama selesai. Tapi bukan rasa bangga yang dia rasakan. Yang ada hanya lelah. Saat berjalan keluar kantor, langit sudah gelap. Lampu jalan menyala. Arya berjalan sendirian. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa dewasa ternyata tidak menyenangkan. Dan Arya belum tahu. Hari itu hanyalah awal. Awal dari sesuatu yang pelan-pelan mengubah dirinya. Alarm berbunyi pukul 5.30 pagi. Suara itu terdengar seperti gangguan. Bukan lagi pengingat. Arya membuka mata perlahan. Langit masih gelap.
Dia menatap langit-langit kamar cukup lama. Tidak ada semangat. Tidak ada motivasi. Hanya rasa berat. Tubuhnya sebenarnya tidak sakit. Tapi entah kenapa, dia merasa sangat lelah. Padahal baru hari kedua minggu kerja. Arya duduk di pinggir tempat tidur. Menatap lantai. Seperti sedang berpikir, apakah hari ini harus dijalani lagi? Beberapa menit berlalu. Akhirnya dia berdiri. Bukan karena siap, tapi karena tidak punya pilihan. Rutinitas pagi berjalan pelan. Mandi. Sarapan seadanya. Memakai baju kerja. Semua terasa otomatis. Tanpa perasaan. Perjalanan menuju kantor terasa lebih panjang dari biasanya. Bus pagi itu penuh. Orang-orang berdiri diam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang tertawa. Semua terlihat lelah. Arya memperhatikan wajah-wajah itu. Wajah yang kosong. Wajah yang datar. Wajah yang seperti kehilangan sesuatu. Dan tanpa sadar, Arya mulai melihat dirinya di sana. Bus berhenti. Arya turun. Langkahnya terasa berat. Gedung kantor itu terlihat sama. Tapi hari ini terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih sunyi. Arya duduk di mejanya. Laptop menyala. Pekerjaan sudah menunggu. Tanpa basa-basi. Tanpa waktu untuk menyesuaikan diri. Pak Rudi lewat. Progres kemarin mana? Arya sedikit gugup. Ini Pak. Masih saya lanjutin. Pak Rudi hanya mengangguk. Lebih cepat ya. Lalu dia pergi. Arya menghela napas pelan. Belum juga mulai hari. Dia sudah merasa tertekan. Jam berjalan. Keyboard berbunyi. Suasana tetap sunyi. Arya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak merasa sedih. Tidak juga merasa marah. Dia hanya merasa kosong. Seperti menjalani sesuatu tanpa tujuan. Jam makan siang datang. Arya makan sendiri lagi. Dia melihat Dimas duduk di sudut ruangan. Sendirian. Arya mendekat. Mas, boleh duduk? Dimas mengangguk pelan. Mereka makan dalam diam. Beberapa menit berlalu. Arya akhirnya bertanya. Mas sudah kerja di sini lama? Dimas mengunyah pelan. 5 tahun. Arya sedikit terkejut. Lama juga ya? Dimas tersenyum kecil. Lama kalau dihitung waktu. Lalu kalau dihitung perasaan? Tanya Arya. Dimas terdiam. Lalu menjawab pelan. Rasanya kayak baru kemarin masuk. Tapi juga kayak sudah terlalu lama bertahan. Arya tidak sepenuhnya mengerti. Tapi dia merasakan sesuatu. Kalimat itu berat. Jam kerja berlanjut. Sore datang. Tubuh Arya mulai pegal. Matanya lelah. Tapi pekerjaan belum selesai. Semakin malam. Ruangan semakin sepi. Beberapa orang pulang. Beberapa masih bertahan. Arya melihat jam. Pukul 19.12. Dia masih di kantor. Untuk kedua kalinya. Dia melihat Dimas lagi. Masih duduk. Masih diam. Arya bertanya pelan. Mas, capek enggak? Dimas tersenyum kecil. Capek. Lalu kenapa masih kerja? Dimas menatap layar. Lalu menjawab pelan. Karena hidup juga capek. Tapi tetap harus dijalani. Arya terdiam. Untuk pertama kalinya. Dia merasakan sesuatu yang lebih berat dari lelah. Perasaan bahwa hidup mungkin tidak akan mudah. Malam itu Arya pulang lebih larut. Langkahnya pelan. Lampu jalan menerangi jalanan sepi. Angin malam terasa dingin. Arya berjalan sendirian. Dia tidak memikirkan apa-apa. Hanya berjalan. Dan untuk pertama kalinya, dia mulai merasa. Hari-harinya mulai terasa sama. Bangun.
kerja, lelah, pulang, tidur, dan ulangi lagi. Tanpa sesuatu yang ditunggu. Tanpa sesuatu yang membuatnya bersemangat. Arya menatap langit malam. Kosong. Sama seperti perasaannya. Dan perlahan, Arya mulai sadar. Dia tidak lagi mengejar mimpi. Dia hanya sedang bertahan hidup. Dan itu jauh lebih melelahkan. Malam itu, Arya pulang lebih awal dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 19.15. Masih cukup malam bagi sebagian orang. Tapi bagi Arya, itu sudah terasa sangat larut. Dia membuka pintu kamar pelan. Kamar kecil itu terasa sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada siapa-siapa. Arya duduk di tepi tempat tidur. Lalu perlahan, dia mengambil ponselnya. Tanpa tujuan. Hanya menggulir layar. Media sosial. Foto teman-temannya muncul. Ada yang traveling. Ada yang membuka usaha. Ada yang menikah. Ada yang terlihat bahagia. Arya menatap layar cukup lama. Dadanya terasa sedikit sesak. Bukan karena iri. Tapi karena dia mulai bertanya. Kenapa hidup mereka terlihat berjalan? Sedangkan aku terasa diam di tempat? Arya menutup ponselnya. Dia menyandarkan tubuh ke dinding. Matanya kosong. Dulu, Arya punya mimpi. Dia ingin membuka usaha sendiri. Dia ingin membahagiakan orang tuanya. Dia ingin hidup bebas. Tapi sekarang, dia bahkan tidak punya energi untuk memikirkan mimpi. Yang dia pikirkan hanya, besok kerja lagi. Pagi datang. Alarm berbunyi. Arya membuka mata. Hari terasa sama. Rutinitas yang sama. Langkah yang sama. Perjalanan menuju kantor terasa lebih sunyi hari ini. Arya duduk di bus. Menatap jendela. Orang-orang lalu lalang. Semua terlihat sibuk. Semua terlihat mengejar sesuatu. Tapi Arya tidak tahu apa yang sedang dia kejar. Di kantor, hari berjalan seperti biasa. Pekerjaan datang. Tekanan datang. Diam. Sunyi. Dimas duduk seperti biasa. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Arya mendekat. Mas, dulu punya mimpi nggak? Dimas tersenyum kecil. Dulu, banyak. Lalu sekarang? Dimas diam cukup lama. Lupa. Arya terdiam. Lupa? Iya, karena terlalu sibuk bertahan hidup. Kalimat itu terasa berat. Arya kembali ke mejanya. Dia mencoba fokus bekerja. Tapi pikirannya mulai kemana-mana. Dia mulai mengingat masa lalu. Saat masih sekolah. Saat masih punya banyak harapan. Saat masih percaya. Hidup akan menyenangkan. Sekarang, semua terasa berbeda. Jam kerja selesai. Arya pulang. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Saat berjalan, ponselnya berdering. Ibunya menelepon. Arya mengangkat. Ya Bu. Kerjaannya gimana, Nak? Arya terdiam sejenak. Baik, Bu. Padahal dia tidak yakin. Ibunya terdengar senang. Alhamdulillah. Ibu bangga kamu sudah kerja. Arya tersenyum kecil. Meski ibunya tidak bisa melihat. Iya Bu. Ibunya melanjutkan. Yang penting kamu kuat ya. Pelan-pelan nanti hidup kamu pasti lebih baik. Arya menelan ludah. Dadanya terasa berat. Iya Bu. Telepon ditutup. Arya berdiri di pinggir jalan. Lampu jalan menerangi wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, Arya merasa dia tidak boleh menyerah. Bukan karena dirinya, tapi karena orang yang berharap padanya. Namun di sisi lain, Arya juga mulai merasa dia tidak lagi mengejar mimpi. Dia hanya sedang
menjalankan harapan orang lain. Dan itu terasa jauh lebih berat. Malam semakin sunyi. Arya berjalan pelan menuju rumah. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Dan di dalam hatinya, mimpi-mimpi yang dulu terang, kini mulai terlihat jauh. Sangat jauh. Dan Arya tidak tahu, apakah dia masih bisa mengejarnya. Atau perlahan, dia akan menjadi seperti banyak orang dewasa lainnya. Yang dulu punya mimpi besar. Tapi akhirnya, hanya hidup untuk bertahan. Hari itu berbeda. Arya pulang kerja lebih malam dari biasanya. Langit sudah benar-benar gelap. Lampu rumah satu persatu menyala. Arya berjalan pelan menuju rumahnya. Tubuhnya lelah. Pikirannya penuh. Tapi dia tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Dia membuka pintu rumah. Ibunya langsung menyambut. "Kamu baru pulang, Nak?" Arya mengangguk pelan. "Iya, Bu," lembur sedikit. Ibunya tersenyum. "Lelah ya?" Arya hanya tersenyum kecil. "Iya, sedikit." Ibunya menyiapkan makan malam. Arya duduk di meja makan. Suasana terasa hangat. Tapi entah kenapa, Arya justru merasa lebih berat. Ibunya duduk di depannya. "Lumayan ya sekarang kamu sudah kerja." Arya mengangguk pelan. "Iya, Bu." Ibunya melanjutkan. "Nanti kalau sudah stabil, mungkin kamu bisa bantu adik kamu sekolah." Arya terdiam. Dia mengangguk pelan. "Iya, Bu." Ibunya tersenyum lagi. "Lalu kalau ada rezeki lebih, kita bisa benerin rumah sedikit." Arya menelan ludah. Dadanya mulai terasa sesak. "Iya, Bu." Ibunya masih berbicara. "Ibu juga nggak berharap banyak. Yang penting kamu sukses." Arya tersenyum kecil. Tapi di dalam dirinya, dia mulai merasa sesuatu yang berat. Harapan. Semua harapan itu perlahan jatuh ke pundaknya. Setelah makan, Arya masuk ke kamarnya. Dia duduk di tepi tempat tidur. Sunyi. Dia menghela napas panjang. Pikirannya mulai penuh. Gaji pertama bahkan belum dia terima. Tapi tanggung jawab sudah datang. Arya menatap langit-langit kamar. Dia mulai bertanya, apakah dia mampu? Apakah dia cukup kuat? Atau dia hanya sedang memaksakan diri? Hari berikutnya di kantor, Arya terlihat lebih diam. Lebih lelah. Dimas memperhatikan. "Kamu kenapa?" Arya menggeleng. "Gak apa-apa." Dimas tersenyum kecil. Biasanya yang bilang gak apa-apa, justru lagi berat. Arya terdiam. Dia akhirnya berkata pelan. "Mas, pernah gak merasa hidup tiba-tiba jadi berat?" Dimas mengangguk pelan. "Sering." "Lalu gimana?" Dimas menatap layar. "Lanjut aja." Walau pelan. Arya terdiam. Hari itu pekerjaan terasa lebih berat. Jam terasa lebih lambat. Dan pikiran Arya terus berjalan. Tentang rumah. Tentang harapan. Tentang tanggung jawab. Malam datang. Arya pulang lagi. Langkahnya lebih lambat dari biasanya. Lampu jalan menyinari jalanan kosong. Arya berjalan sendirian. Dia menyadari sesuatu. Dulu dia bekerja untuk mimpi. Sekarang dia bekerja untuk bertahan. Dan perlahan, Arya mulai merasa dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk harapan orang lain. Dan meskipun itu mulia, itu juga sangat melelahkan. Arya berhenti sejenak. Menatap langit malam. Kosong. Sama seperti perasaannya. Dan tanpa sadar, beban di pundaknya semakin berat. Dan Arya mulai mengerti. Dewasa bukan hanya tentang bekerja, tapi tentang memikul harapan banyak orang. Dan itu jauh lebih berat dari yang pernah dia bayangkan. Hari itu berbeda. Pagi terasa sedikit lebih ringan.
Arya berjalan menuju kantor dengan perasaan yang berbeda. Hari ini, hari gajian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia akan menerima hasil dari kerja kerasnya. Meskipun lelah, meskipun berat, ada sedikit rasa bangga. Arya duduk di mejanya. Beberapa rekan kerja terlihat sedikit lebih hidup dari biasanya. Ada yang tersenyum kecil. Ada yang membuka aplikasi bank berkali-kali. Arya juga sesekali melihat ponselnya. Menunggu notifikasi itu. Jam 11.20. Ponsel Arya bergetar. Notifikasi masuk. Gaji telah ditransfer. Arya membuka aplikasi bank. Angka itu muncul. Arya menatap cukup lama. Bukan karena sedikit, tapi karena dia baru sadar sesuatu. Gaji itu sudah memiliki banyak tujuan. Untuk transportasi, untuk makan, untuk membantu rumah, untuk kebutuhan pribadi. Dan tiba-tiba, angka itu terasa tidak sebesar yang dia bayangkan. Arya menghela napas pelan. Dimas melihatnya. Gajian pertama? Arya mengangguk. Gimana rasanya? Arya tersenyum kecil. Senang, tapi juga bingung. Dimas tersenyum kecil. Nanti juga terbiasa. Arya terdiam. Kalimat itu tidak terdengar menyenangkan. Siang hari, Arya pergi ke ATM. Dia menarik sebagian uang. Tangannya sedikit bergetar. Ini pertama kalinya. Dia memegang uang hasil kerja sendiri. Dia melihat uang itu cukup lama. Dulu dia membayangkan, gaji pertama akan dia gunakan untuk membeli sesuatu. Membeli barang impian. Merayakan kecil-kecilan. Tapi sekarang, yang dia pikirkan hanya rumah. Arya pulang lebih cepat hari itu. Dia masuk rumah. Ibunya sedang duduk di ruang tamu. Arya mendekat. Bu, ini. Arya menyerahkan sebagian uang. Ibunya terdiam. Matanya sedikit berkaca. Kamu gak usah kasih sebanyak ini, Nak. Arya tersenyum kecil. Gak apa-apa, Bu. Ibunya memegang tangan Arya. Ibu bangga sama kamu. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Arya tersenyum. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah. Gaji pertama yang dulu dia bayangkan penuh kebahagiaan. Kini terasa lebih seperti tanggung jawab. Malam datang. Arya duduk di kamarnya. Dia membuka dompet. Sisa uangnya tidak banyak. Dia terdiam. Bukan karena menyesal, tapi karena dia mulai mengerti. Beginilah hidup orang dewasa. Kerja keras. Gaji datang. Lalu habis untuk tanggung jawab. Dan siklus itu terus berulang. Arya berbaring di tempat tidur. Menatap langit-langit kamar. Dia tidak merasa sedih. Tapi juga tidak merasa bahagia. Dia hanya merasa dewasa ternyata tidak seindah yang dia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, gaji pertama tidak membuatnya merasa berhasil. Justru membuatnya sadar, perjalanan hidupnya masih panjang. Dan mungkin akan lebih berat dari yang dia kira. Lampu kamar dimatikan. Kamar menjadi gelap. Dan Arya perlahan tertidur. Dengan satu perasaan baru. Bukan lagi mimpi. Bukan lagi semangat. Tapi kewajiban. Dan itu terasa jauh lebih berat. Hari-hari Arya mulai terasa semakin sama. Bangun pagi. Kerja. Lelah. Pulang. Tidur. Dan ulangi lagi. Rutinitas itu berjalan tanpa terasa. Tanpa sesuatu yang berbeda. Tanpa sesuatu yang ditunggu. Suatu sore, Arya membuka ponselnya. Grup teman lamanya terlihat sepi. Dulu, grup itu penuh dengan candaan. Obrolan tidak pernah berhenti. Rencana jalan-jalan. Rencana nongkrong. Rencana mimpi besar.
Sekarang, sunyi. Pesan terakhir sudah 2 minggu lalu. Arya membaca ulang chat lama. Tertawa kecil. Lalu diam. Dia mulai sadar. Semua orang mulai sibuk dengan hidupnya masing-masing. Ada yang kerja di luar kota. Ada yang menikah. Ada yang sibuk mengejar karir. Dan tanpa sadar, mereka perlahan menjauh. Bukan karena tidak peduli, tapi karena hidup mulai berubah. Hari berikutnya, salah satu temannya mengirim pesan. Bulan depan gue nikah, ya? Arya tersenyum kecil. Dia mengetik. Selamat ya? Pesan itu sederhana. Tapi setelah dikirim, Arya merasakan sesuatu. Temannya sudah melangkah lebih jauh. Sedangkan dia masih berjuang dengan dirinya sendiri. Malam datang. Arya pulang kerja. Biasanya dulu, dia akan menghubungi teman-temannya. Mengajak nongkrong. Sekarang, dia bahkan tidak tahu harus menghubungi siapa. Dia berjalan sendirian. Lampu jalan menyinari jalanan sepi. Arya memasukkan tangan ke saku. Langkahnya pelan. Dia menyadari sesuatu. Kesepian terasa berbeda saat dewasa. Dulu kesepian karena tidak punya teman. Sekarang, teman masih ada. Tapi semua terlalu sibuk untuk bersama. Arya sampai di rumah. Dia duduk di tempat tidur. Membuka media sosial lagi. Foto teman-temannya muncul. Tertawa bersama. Liburan bersama. Arya menatap layar cukup lama. Dia tidak merasa iri. Dia hanya merasa tertinggal. Arya menutup ponselnya. Kamar kembali sunyi. Dia menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, Arya mulai merasa hidupnya semakin sempit. Bukan karena ruang, tapi karena orang-orang yang dulu selalu ada, kini mulai menghilang. Hari berikutnya di kantor, Arya terlihat lebih diam. Dimas memperhatikan. Kamu makin pendiam. Arya tersenyum kecil. Cuma capek. Dimas mengangguk. Lama-lama kamu terbiasa. Arya terdiam. Kalimat itu lagi-lagi terdengar dingin. Terbiasa. Kata itu terasa menakutkan. Terbiasa lelah. Terbiasa sendiri. Terbiasa diam. Malam datang lagi. Arya pulang. Langit gelap. Jalan sepi. Langkahnya pelan. Arya menyadari sesuatu yang baru. Dewasa tidak hanya membuat seseorang lelah, tapi juga perlahan membuat seseorang sendiri. Dan tanpa sadar, Arya mulai terbiasa dengan kesepian. Dan itu lebih menakutkan dari apapun. Alarm berbunyi. Pukul 5.30. Arya membuka mata perlahan. Tapi hari ini berbeda. Dia tidak langsung bangun. Dia hanya menatap langit-langit kamar. Diam. Kosong. Tubuhnya terasa berat. Bukan karena kurang tidur, tapi karena dia tidak ingin menjalani hari ini. Arya menarik napas panjang. Lalu duduk pelan di tepi tempat tidur. Kepalanya terasa penuh. Pikirannya terasa berat. Dia mencoba berdiri. Namun langkahnya terasa lambat. Seperti kehilangan tenaga. Hari itu, Arya berangkat kerja tanpa semangat. Perjalanan menuju kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Orang-orang di bus terlihat sama. Wajah lelah. Tatapan kosong. Arya mulai merasa dia menjadi bagian dari mereka. Di kantor, pekerjaan sudah menunggu. Pak Rudi datang. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Deadline dimajuin. Arya terkejut. Pak, tapi semua lembur hari ini. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang bicara. Seolah semua sudah terbiasa. Arya duduk kembali. Dia mencoba fokus. Tapi pikirannya mulai kacau.
Keyboard di depannya terasa berat. Tulisan di layar terasa sulit dipahami. Untuk pertama kalinya, Arya merasa sulit berpikir. Waktu berjalan. Tekanan semakin terasa. Jam makan siang. Arya tidak lapar. Dia hanya duduk. Menatap meja. Dimas datang. Kamu nggak makan? Arya menggeleng. Nggak lapar. Dimas duduk di sampingnya. Kamu mulai kelihatan capek. Arya tersenyum kecil. Iya, sedikit. Dimas menatap Arya cukup lama. Lama-lama kamu ngerti. Kenapa banyak orang dewasa terlihat diam? Arya terdiam. Hari berlanjut. Sore datang. Arya mulai merasa pusing. Matanya berat. Pikirannya semakin kacau. Tapi pekerjaan belum selesai. Malam datang. Beberapa orang mulai menghela napas panjang. Lampu kantor semakin redup. Jam menunjukkan pukul 20.30. Arya masih duduk. Menatap layar. Kosong. Dia mencoba bekerja. Tapi tangannya berhenti. Arya menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dia menutup mata sebentar. Dan untuk pertama kalinya, Arya merasa ingin menyerah. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia lelah. Sangat lelah. Dimas melihatnya. Kamu nggak apa-apa? Arya membuka mata pelan. Iya, cuma capek. Dimas tersenyum kecil. Semua juga capek. Arya terdiam. Dan kalimat itu terasa dingin. Semua capek. Tapi semua tetap bertahan. Malam semakin larut. Arya pulang. Langkahnya pelan. Lampu jalan terlihat buram. Kepalanya masih terasa berat. Saat sampai rumah, Arya langsung masuk kamar. Dia duduk di tepi tempat tidur. Lalu menunduk. Sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada pikiran. Hanya rasa lelah yang menumpuk. Dan tanpa sadar, Arya merasa dia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dulu dia punya semangat. Dulu dia punya mimpi. Sekarang, dia hanya ingin istirahat. Itu saja. Arya berbaring di tempat tidur. Lampu dimatikan. Kamar menjadi gelap. Dan untuk pertama kalinya, Arya berharap besok datang lebih lambat. Karena dia belum siap menghadapi hari berikutnya. Dan malam itu, mental Arya mulai retak. Perlahan. Tanpa suara. Tanpa disadari siapapun. Pagi itu, Arya bangun lebih lambat dari biasanya. Alarm sebenarnya sudah berbunyi beberapa kali. Tapi Arya mematikannya. Lalu tertidur lagi. Bukan karena dia ingin tidur. Tapi karena dia tidak ingin bangun. Akhirnya dia terbangun dengan panik. Jam menunjukkan pukul 6.45. Arya langsung bangun. Gerakannya cepat. Namun pikirannya masih kosong. Dia mandi terburu-buru. Memakai baju dengan tergesa. Sarapan dilewati. Dan akhirnya dia berangkat. Di perjalanan, Arya duduk diam. Menatap keluar jendela. Hari terlihat sama. Orang-orang terlihat sama. Semua terlihat berulang. Arya mulai merasa hari-harinya seperti diputar ulang. Bangun. Kerja. Lelah. Pulang. Tidur. Dan ulang lagi. Tanpa perubahan. Tanpa tujuan. Sampai di kantor, Arya duduk di kursinya. Laptop menyala. Tugas datang lagi. Tanpa semangat. Tanpa energi. Arya mulai bekerja. Tapi pikirannya melayang. Dia mulai bertanya dalam hati. Kenapa dia bekerja? Untuk uang? Untuk keluarga? Untuk masa depan? Arya mencoba menjawab. Tapi dia tidak menemukan jawaban yang jelas. Dia hanya tahu. Dia harus tetap bekerja. Dan itu saja. Jam berjalan.
Suasana kantor tetap sunyi. Dimas duduk seperti biasa. Wajahnya terlihat semakin kosong. Arya melihatnya cukup lama. Lalu bertanya pelan. Mas, pernah nggak merasa hidup kayak jalan tanpa arah? Dimas tersenyum kecil. Sering? Lalu gimana? Dimas menatap layar. Lanjut aja. Walau nggak tahu mau kemana. Arya terdiam. Kalimat itu terasa berat. Arya kembali bekerja. Tapi pikirannya semakin kosong. Sore datang. Tubuh Arya terasa semakin lelah. Bukan karena pekerjaan berat. Tapi karena pikirannya terus berjalan. Malam datang. Arya pulang. Langkahnya pelan. Lampu jalan menerangi jalanan sunyi. Angin malam terasa dingin. Arya berjalan sendirian. Dia mulai menyadari sesuatu. Dulu dia punya tujuan. Dia tahu apa yang ingin dia capai. Sekarang, dia hanya menjalani hari. Tanpa arah. Tanpa rencana. Tanpa semangat. Arya sampai di rumah. Dia duduk di kamar. Menatap dinding kosong. Ponselnya berbunyi. Notifikasi media sosial. Arya membukanya. Foto teman-temannya muncul. Ada yang sukses. Ada yang terlihat bahagia. Arya menatap cukup lama. Lalu dia menutup ponselnya. Bukan karena iri. Tapi karena dia mulai merasa. Dia tidak tahu lagi apa yang dia inginkan. Arya berbaring di tempat tidur. Lampu kamar dimatikan. Kamar menjadi gelap. Arya menatap langit-langit kamar. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa hidupnya berjalan. Tapi dia tidak tahu kemana hidup itu membawanya. Dan perlahan, Arya mulai kehilangan arah. Tanpa sadar. Tanpa suara. Dan itu terasa sangat sunyi. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Arya bangun dengan tubuh yang lelah. Padahal dia sudah tidur cukup. Tapi pikirannya tidak pernah benar-benar istirahat. Dia duduk di tepi tempat tidur. Menatap lantai. Lama. Seperti mencoba mengumpulkan tenaga. Namun hari itu, Arya merasa dia tidak punya cukup tenaga untuk menjalani hari. Dia tetap berangkat kerja. Tapi langkahnya lebih lambat. Di perjalanan, Arya hanya menatap kosong. Suara sekitar terasa jauh. Orang-orang berlalu lalang. Tapi Arya merasa terpisah. Seperti berjalan sendiri di dunia yang ramai. Di kantor, pekerjaan datang lagi. Deadline baru. Tekanan baru. Pak Rudi berjalan melewati meja Arya. Kerjaan kemarin belum selesai? Arya sedikit gugup. Masih saya kerjakan, Pak. Pak Rudi menghela napas pelan. Cepat ya. Lalu dia pergi. Arya menatap layar. Tulisan di depannya terasa kabur. Dia mencoba fokus. Tapi pikirannya terasa berat. Hari berjalan lambat. Jam makan siang datang. Arya tidak bergerak dari kursinya. Dimas mendekat. Kamu nggak makan lagi? Arya menggeleng. Nggak lapar. Dimas mengangguk pelan. Kamu mulai kelihatan beda. Arya tersenyum kecil. Capek aja. Dimas duduk sebentar. Lama-lama kamu ngerti. Capek itu bukan cuma fisik. Arya terdiam. Hari berlanjut. Sore datang. Arya mulai merasa pusing. Matanya terasa berat. Tangannya mulai gemetar kecil. Tapi pekerjaan belum selesai. Malam datang. Lampu kantor mulai redup. Beberapa orang pulang. Beberapa masih duduk diam. Arya masih di sana. Menatap layar kosong. Dia mencoba bekerja. Namun tangannya berhenti. Arya menyandarkan tubuhnya ke kursi. Lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan untuk pertama kalinya, Arya merasa dia ingin berhenti.
Bukan berhenti bekerja, tapi berhenti dari semuanya. Dia menarik napas panjang. Matanya terasa panas. Namun dia tidak menangis. Dia hanya diam. Sunyi. Dimas melihatnya dari kejauhan. Namun tidak berkata apa-apa. Seolah dia mengerti. Malam semakin larut. Arya pulang. Langkahnya pelan. Lampu jalan terlihat lebih redup. Angin malam terasa dingin. Arya berjalan sendirian. Dia mulai berpikir, apakah hidup akan selalu seperti ini? Apakah dia akan terus merasa lelah? Apakah mimpi yang dulu dia punya sudah benar-benar hilang? Arya berhenti di pinggir jalan, menatap langit malam. Kosong. Seperti perasaannya. Dan untuk pertama kalinya, Arya merasa dia hampir menyerah. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia sudah terlalu lama bertahan. Arya akhirnya melanjutkan langkahnya. Pulang. Masuk kamar. Duduk di tepi tempat tidur. Dia menatap dinding kosong. Lalu berbaring perlahan. Lampu dimatikan. Kamar menjadi gelap. Arya menutup mata. Dan dalam hatinya, dia berharap besok tidak seberat hari ini. Namun jauh di dalam dirinya, Arya mulai kehilangan harapan. Dan itu terasa lebih menakutkan dari kelelahan. Pagi itu, Arya tidak bangun. Alarm berbunyi berkali-kali. Tapi Arya tidak bergerak. Dia membuka mata. Menatap langit-langit kamar. Kosong. Hari itu, dia tidak ingin kemana-mana. Tubuhnya terasa berat. Pikirannya penuh. Namun bukan karena banyak masalah, tapi karena dia tidak tahu lagi kenapa dia harus terus berjalan. Arya akhirnya duduk pelan. Dia menatap kamar kecilnya. Sunyi. Dia mengambil ponselnya. Tidak ada pesan. Tidak ada yang mencarinya. Arya menghela napas panjang. Dia merasa hidupnya semakin sepi. Hari itu Arya terlambat berangkat kerja. Langkahnya lebih lambat dari biasanya. Di perjalanan, Arya menatap jendela bus. Wajahnya terlihat lelah. Matanya kosong. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama bertahan. Di kantor, Pak Rudi memanggilnya. Kamu akhir-akhir ini kelihatan gak fokus. Arya diam. Saya masih berusaha, Pak. Pak Rudi menghela napas. Kamu harus lebih cepat. Arya mengangguk pelan. Namun di dalam dirinya, dia merasa semakin tertekan. Hari itu terasa sangat panjang. Arya bekerja tanpa semangat. Tanpa energi. Tanpa tujuan. Jam demi jam berlalu. Sore datang. Arya masih duduk. Diam. Dimas melihatnya. Kamu gak apa-apa? Arya tersenyum kecil. Iya. Namun senyumnya terlihat lemah. Dimas duduk sebentar. Lama-lama kamu ngerti. Arya menatapnya. Apa? Dimas menjawab pelan. Hidup kadang bukan soal bahagia, tapi soal bertahan. Arya terdiam. Kalimat itu terasa sangat berat. Malam datang. Arya pulang. Langkahnya pelan. Lampu jalan menyinari jalanan kosong. Arya berjalan sendirian. Angin malam terasa dingin. Dia berhenti sejenak. Menatap langit. Gelap. Seperti perasaannya. Arya mulai berpikir. Dulu dia punya mimpi. Dulu dia punya semangat. Dulu dia punya harapan. Sekarang, dia hanya punya kelelahan. Arya menunduk. Dan untuk pertama kalinya, matanya mulai berkaca. Dia tidak menangis. Tapi dia merasa dia sudah mencapai batasnya. Arya melanjutkan langkahnya. Pulang. Masuk kamar. Duduk di lantai. Sunyi. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan perlahan,
Arya merasa dirinya benar-benar berada di titik terendah. Tidak ada semangat. Tidak ada arah. Tidak ada harapan. Hanya kelelahan. Namun, di tengah keheningan itu, ponsel Arya berbunyi. Ibunya mengirim pesan. Istirahat yang cukup ya nak. Ibu bangga sama kamu. Arya membaca pesan itu. Diam. Dadanya terasa berat. Namun untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang kecil muncul kembali. Bukan semangat besar. Bukan mimpi besar. Hanya satu hal kecil. Alasan untuk tetap bertahan. Arya menarik napas panjang. Dia menatap langit-langit kamar. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, dia merasa, mungkin, besok masih layak dijalani. Lampu kamar dimatikan. Kamar menjadi gelap. Dan malam itu, di titik terendah hidupnya, Arya belum bangkit. Tapi, dia belum menyerah. Dan kadang, itu sudah cukup.